Yang terhormat, dosen dan guru pamong penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septriza Kusumaningtyas. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuwana Surabaya. Hari ini, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selamat datang di SMK Negeri 1 Grati. SMK Negeri 1 Grati berlokasi di Jalan Raya Ngopak nomor 1, Grati, Pasuruan. Dengan memiliki fasilitas masjid, lapangan olahraga, unit kesehatan sekolah, kantin, dan bursa kerja khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Sudah ya, kalau sudah sarapan berarti semangatnya masih membara gitu ya. Coba saya mau ngetes semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan ilmunya untuk kita ke depan. Begitu ya anak-anak ya. Serta apa yang kita upayakan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Saya absen dulu. Aini Dwi Winda Agustin. Ahmad Ainur Rahman. Alifianti Aulia, ya, Asmaul Husna, Christine Avitasari, Dian Kiki Permatasari, Eva Oktavia, Vini Febrianti, Imaratul Khair, Jenis Permatasari. Tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Coba kita pekikan semangat SMK terlebih dahulu. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Grati Luar biasa. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita ya, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Lagu ini pasti tidak asing di telinga kalian ya Panda. Ya. Ya, karena pasti sudah dinyanyikan sejak dari kecil begitu ya. Kita mulai ya. Ya. Untuk menyanyikan lagu daerah, silakan Dirijen memimpin ke depan. Siap semuanya berdiri ya. Kita mulai terlebih dahulu. 1, 2, 3.
mlaku-mlaku nang kunjungan. Rek ayo rek, mlaku rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, golek kenalan Cak Ayu. Ngalor ngidul lewat toko numpak motor, masih omong senggol ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur, kenal anak sing totol rujak cingur. Jok dipikir angger podo kaduwe sangu, jok dipikir angger podo gelem laku. Malam tahu jok dicampur nganggo timun, malam minggu jok podo digawe nglamun. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, masih ingat materi pertemuan yang lalu? Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang mengidentifikasi ya, betul sekali. Masih ingat semuanya ya? Jadi, pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari materi tentang mengidentifikasi teks editorial, mengidentifikasi informasi dari teks editorial. Untuk mengukur daya ingatan kalian tentang materi pembelajaran yang lalu, pada pertemuan yang lalu, saya lakukan pretest terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan kalian keluarkan HP kalian, kemudian lakukan scan kode batang yang ada di papan tulis tersebut. Silakan, bisa dimulai. harinya kan turun bisa jadi pikir ono sebabnya nih susah mundur. Bisa ya anak-anakku sekalian ya? Bisa. Soal pretestnya cukup mudah bukan? Mudah ya, karena memang kemarin sudah dipelajari. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah jangan lupa di submit ya. Oke, sudah selesai? Oke, silakan di submit terlebih dahulu. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang mengidentifikasi teks editorial. Benar sekali, tentang mengidentifikasi teks editorial. Nah, pada pertemuan pagi hari ini ya, kita masih tetap pada materi teks editorial, hanya saja kita berpindah kompetensi dasar. Pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu masih dengan teks editorial ya. Nah, materinya adalah tentang ragam informasi dalam teks editorial. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan maupun tulis. Kemudian untuk indikator pembelajarannya, kalian harus mampu menganalisis isu aktual dari berbagai media, bisa dari cetak, elektronik maupun internet. Dan yang kedua, menuliskan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi dengan argumen pendukung berupa data dan alasan yang logis. Kemudian tujuan dari
materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah kalian diharapkan mampu, yang pertama peserta didik mampu menganalisis isu aktual dari berbagai media informasi, baik berupa cetak, elektronik maupun internet dengan benar. Jadi kalian harus mampu menganalisis isunya dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu menuliskan pendapat terhadap isu aktual yang dilengkapi dengan argumen pendukung yang berupa data dan alasan yang logis dengan tepat. Gitu ya. Kalau yang pertama tadi kalian harus dengan benar, jadi yang kedua harus dengan tepat. Paham anak-anakku sekalian? Paham. Jadi nanti pada pagi hari ini kita akan belajar menganalisis isu dari teks editorial. Kemudian kalian saya minta untuk menuliskan pendapat, apa sih pendapatmu terhadap teks editorial yang sudah kalian baca. Begitu, paham anak-anakku? Paham. Paham ya? Tetap semangat? Semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Grati? Luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, jadi penting sekali bagi kalian mempelajari materi ini ya, karena materi ini akan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kalian, begitu ya. Nah, teks editorial ini adalah kita menanggapi sebuah isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, kalian sebagai seorang peserta didik diharapkan mampu bersikap ya, bersikap menyikapi apa informasi yang sedang terjadi saat ini. Kalian harus bijak menanggapi isu-isu yang sedang beredar saat ini ya, yang sedang hangat dibicarakan gitu. Jadi kalian bisa menentukan sikap, saya harus bersikap bagaimana gitu, menyetujuikah, menolakkah gitu ya. Nah, itu manfaat dari materi kita pada pagi hari ini. Begitu anak-anakku sekalian. Baik, untuk memulai materi ini ya, Bu Septriza akan tayangkan sebuah video ya. Jadi video tersebut adalah kutipan berita yang sedang hangat dibicarakan. Begitu ya. Kalian simak video tersebut sambil kalian amati isu apa yang sedang dibahas. Begitu. Paham? Paham. Saya mulai ya. Silakan kalian simak dengan baik video tersebut. Selain nama yang berganti dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN yang berubah menjadi seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, perubahan lain adalah cara seleksinya. Perubahan signifikan ada pada jalur SNBT. Tahun lalu, ketika masih jalur SBMPTN menggunakan dua materi uji, yakni tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Untuk penerimaan tahun depan hanya menggunakan TPS, yakni tes mengukur kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perubahan aturan ini membuat calon mahasiswa kebingungan. Apalagi mereka sudah mempersiapkan diri dengan aturan sebelumnya. Yang dibingungkan itu nanti pada saat penerimaan siswa baru, kan kalau mau masuk fakultas kedokteran kan dibutuhkan mata pelajaran biologi dengan kimia. Nah, bagaimana nanti mengukur potensi siswa kalau kalau TKA ini dihapus gitu loh. Kita nggak tahu seberapa besar pengetahuan siswa itu mengenai TKA, kan hanya mengenai TPS saja yang akan diujikan di tahun berikutnya, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, dari berita tersebut, tadi judul beritanya tentang apa? Betul sekali ya. Jadi judul dari video tersebut adalah aturan baru dalam masuki perguruan tinggi negeri. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Itu judulnya tadi ya. Lalu isu atau permasalahan yang dibahas dalam berita tersebut adalah tentang apa? Silakan angkat tangan. Silakan. Isu yang dibahas pada video tersebut tentang aturan baru masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi tadi isu yang dibicarakan adalah tentang aturan baru seleksi masuk perguruan tinggi negeri, gitu ya anak-anak ya. Lalu siapakah sasaran berita dari isu yang dibahas tadi? Silakan angkat tangan.
Nabila? Sasaran dalam berita tersebut adalah siswa kelas 12 serta calon mahasiswa. Ya, betul sekali ya. Jadi sasaran dalam berita tersebut adalah ya kalian ini semua, siswa kelas 12 selaku calon mahasiswa baru. Wah, ini sudah wajah-wajah calon mahasiswa baru ya. Ada yang memutuskan bekerja, pasti ada juga yang memutuskan untuk melanjutkan masuk ke perguruan tinggi. Coba sekarang saya tanya, siapa di sini yang berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Angkat tangan. Cukup banyak ya ternyata peminatnya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui sasaran berita tersebut untuk siapa, lalu saya minta pendapatmu ya, pendapat kalian menanggapi isu dari berita tersebut. Siapa Bu Septriza ingin tahu siapa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri? Angkat tangan. Cukup banyak ya ternyata ya. Oke, baik. Sekarang saya minta pendapatmu ya. Apa kira-kira pendapatmu sebagai calon mahasiswa baru menanggapi isu yang sedang dibicarakan dalam berita tersebut? Jadi, pendapat saya menanggapi isu tersebut yaitu saya merasa senang karena dengan adanya informasi tersebut saya jadi tahu langkah apa saja yang harus saya persiapkan untuk menghadapi ujian seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, tepuk tangan. Setelah tadi kita bertanya jawab tentang isu yang dibahas dalam video berita tersebut ya, selanjutnya akan Bu Septriza tayangkan materi pembelajaran tentang menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Jadi kalau kemarin kalian tentang mengidentifikasi informasi dari teks editorial, pada pertemuan hari ini tentang menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Setelah ini akan Bu Septriza tayangkan materi pembelajaran ya. Di situ kalian simak dengan baik video tersebut dan catatlah informasi atau materi penting dari video tersebut. Paham? Paham. Semangat? Saya tayangkan videonya ya. Silakan kalian simak dan kalian catat materinya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajaran kalian pada pertemuan pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis isu aktual dari berbagai media, baik itu cetak, elektronik, maupun internet. Lalu, apa beda editorial dan berita? Berita memuat fakta dalam penyampaiannya dan bebas dari opini penulis. Sedangkan editorial memuat opini yang didominasi oleh pendapat dari sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan. Tetapi penulis juga menyampaikan fakta dari permasalahan tersebut. Bagaimana? Sudah bisa membedakan antara berita dan editorial? Bisa ya? Tetap semangat anak-anakku sekalian. Pak, saya ingin tahu dulu pemahamannya. Teks editorial. Tadi dijelaskan yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari teks editorial adalah dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat di masyarakat. Fungsi dari teks editorial. Fungsi editorial. Ya, fungsi dari teks editorial adalah untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar oh ternyata seperti ini isu yang sedang hangat dibicarakan. Oh jadi ada itu pendapatnya gitu ya. Jadi fungsinya adalah mempengaruhi dan meyakinkan. Dengan adanya argumen atau pendapat yang disampaikan oleh penulis, kalian jadi ada gambaran ya. Jadi ada gambaran, oh jadi saya itu dari isu yang sedang beredar itu ini toh ternyata faktanya, ternyata ini datanya begitu. Jadi bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan. Jadi dengan adanya ini tadi kalian nanti punya sebuah sikap atau tindakan apa yang harus kalian lakukan ya, menentukan tindakan selanjutnya. Setelah fungsi ada
Ciri-ciri dari teks editorial. Ada apa saja cirinya, anak-anak? Selanjutnya, pada menyeleksi ragam teks editorial. Jadi di dalam sebuah teks editorial itu ada beragam informasi ya. Di dalam teks editorial itu pasti memuat yang pertama adalah isu. Baik, setelah kalian menyimak video tentang materi pembelajaran yang sudah diperhatikan tadi ya, tentang menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Nah, selanjutnya Bu Septriza minta kalian untuk membentuk kelompok ya. Silakan kalian bentuk kelompok, bebas anggotanya kalian bisa pilih sendiri, tapi tidak boleh membedakan jenis kelamin. Siap ya? Siap. Oke, silakan membentuk anggota kelompok sekarang. Ini bisa dimajukan ke sini. Nah, baik, sudah membentuk kelompok ya? Sudah. Bu Septriza akan bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini sudah berisi petunjuk langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan ya. Jadi nanti silakan kalian buka, kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian ya. Ikuti petunjuk yang ada dalam LKPD. Yang pertama, bersama anggota kelompok kalian silakan lakukan scan atau pindai kode batang yang ada pada lembar kerja peserta didik. Silakan semuanya dikeluarkan HP-nya terlebih dahulu. Kemudian silahkan bergantian melakukan pindai kode batang yang ada pada LKPD. Pindai dulu kode batangnya. Saya? Nah, coba itu artikelnya berjudul apa? Kendalikan penggunaan media sosial. Ya, kendalikan penggunaan media sosial. Sekarang silakan yang lain bergantian untuk melakukan scan kode batang. Ya, sudah. Semuanya bisa? Bisa. Ada masalah? Tidak ada ya. Sekarang sudah kalian lakukan scan kode batang yang ada pada LKPD. Di situ sudah bisa kalian temukan ya teks editorial yang berjudul betul sekali. Judulnya adalah tentang kendalikan penggunaan media sosial. Sila baca. Sudah ya. Coba ada masalah? Tidak ada. Nah, langkah selanjutnya ya anak-anak ya, setelah kalian membaca teks editorial tersebut, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menganalisis isu dari teks editorial yang sudah kalian baca. Ya, bagaimana menganalisisnya? Silakan dibaca dengan cermat, diamati, kemudian temukan informasi-informasi penting dalam teks editorial tersebut. Jika perlu, silakan kalian berikan tanda di kalimat mana yang akan membantu kalian nanti menjawab pertanyaan yang sudah Bu Septriza berikan di LKPD. Itu paham? Silakan dilakukan analisis terlebih dahulu. Ketika menuliskan isu, kalian harus punya alasan ya, alasan dan bukti yang kuat untuk menentukan bahwa memang itu isunya. Ya, jadi ketika kalian melakukan analisis, baik itu isu, kemudian informasi, kemudian kalimat fakta dan kalimat opini, kalian harus melakukan analisis terlebih dahulu, kemudian buktikan kalimat mana yang menunjukkan bahwa memang itu isunya. Kelompok 5, ada masalah? Belum ada masalah ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Temuan itu tentu bijak untuk mengendalikan penggunaan media sosial, terutama Anak-anak ngantuk? Gimana kalau kita ice breaking dulu? Mau ya? Mau. Kalau tiktokan gimana? Kita tiktokan dulu yuk. Semuanya silakan berdiri, kita posisikan diri. Please
Sudah selesai diskusinya ya? Sekarang saatnya kalian melakukan presentasi. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya ke depan kelas. Yang perlu kalian presentasikan tadi adalah hasil menganalisis isu dari teks editorial. Siap ya? Baik, yang presentasi silakan maju kelompok 1. Siap? Siap. Silakan ke depan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang menganalisis isu dari teks editorial dan menuliskan pendapat dari teks editorial yang sudah dibaca tadi ya. Nanti akan saya tunjuk kelompok 4 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 1 Grati? Luar biasa. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Nabilatus Solihah selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan menganalisis isu aktual teks editorial. Adapun anggota kelompok saya adalah Natasha Indah Puspitasari, Alfianti Aulia Fitria Putri, Surya Adi Susanto, Zulfi Alfian Fitriani, Muhammad Rizky Firmansyah. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Saya persilahkan Natasha. Isu yang dibahas dari teks editorial tersebut adalah pengendalian penggunaan media sosial. Kalimat fakta dan opini serta bukti yang pendukung yang terdapat dalam kalimat teks editorial tersebut, yaitu 1. Hampir setiap individu kini menggenggam telepon seluler. Bukti yang mendukung fenomena ini berjalan dengan data dari platform Hershut, yakni pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang. Saran dari kelompok kami terkait teks editorial tersebut yaitu pendapat kami setuju dengan pengendalian jejaring media sosial karena telah disampaikan oleh peneliti dari University of North Carolina di Chapel Hill, Amerika Serikat, mempublikasikan kajian di Jamak Pediatrics. Konsumsi media sosial secara terus-menerus pada remaja dapat mengubah kepekaan otak terhadap penghargaan dan hukuman sosial dari orang lain. Media sosial menjadikan anak-anak kita semakin malas belajar dan susah diatur karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk mengotak-atik informasi baik di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya yaitu saran atau pendapat. Kepada teman-teman, silakan yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, silakan angkat tangan. Kelompok 4. Ya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi kelompok 1. Saya setuju dengan pendapat kelompok 1. Memang benar media sosial berdampak bagi perkembangan remaja dan anak-anak. Di balik banyaknya hal negatif mengenai media sosial, tetapi banyak pula hal positif dan manfaat dari media sosial bagi perkembangan remaja dan anak-anak. Misalnya pada aplikasi TikTok, banyak edukasi pembelajaran dan konten yang membantu remaja dan anak-anak memecahkan soal matematika dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saran dari kelompok 4 tadi ya, menyetujui pendapat yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa perlu adanya pembatasan penggunaan media sosial karena itu akan berdampak terhadap otak kiri kita ya, otak kiri dan otak kanan kita akan kepekaannya itu berkurang terhadap respon lingkungan di sekitar kita, begitu. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Baik, presentasi sudah kita lakukan tadi ya. Dari kelompok 1 sudah melakukan presentasi, kemudian ditanggapi oleh kelompok 4. Sekarang kita simpulkan bersama apa yang sudah kita lakukan tadi ya. Kita tadi telah menganalisis isu dari teks editorial yang berjudul Kendalikan Penggunaan Media Sosial. Baik, kita bahas dulu ya anak-anak satu per satu. Yang pertama, isu tadi yang dibahas adalah dalam teks editorial tersebut membahas tentang
penggunaan media sosial. Yang selanjutnya adalah kalimat fakta dan kalimat opini. Itu tadi sudah kalian lakukan analisis ya. Kalimat fakta yang pertama, fenomena ini sejalan dengan data dari platform, yakni menggunakan internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang. Pendapatnya sudah sesuai? Sudah. Disertai dengan data? Disertai dengan alasan yang logis? Ya. Ini adalah contoh pendapat yang sesuai dengan data dan alasan yang logis. Baik, kita tadi sudah menyimpulkan, sekarang bisa dikumpulkan kembali LKPD-nya ke Bu Septriza. Masing-masing perwakilan kelompok silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi hari ini tadi kita telah belajar tentang sekali. Hari ini kita telah belajar tentang menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Banyak manfaat tadi ya. Salah satunya kalian bisa menentukan sikap apa yang harus dilakukan menanggapi isu yang sedang beredar. Sebelum menutup pembelajaran ya, Bu Septriza ingin menguji sejauh mana pemahaman kalian tadi tentang materi yang sudah kalian pelajari ya. Saya lakukan post test terlebih dahulu ya. Silakan dikeluarkan gawainya. Seperti biasa, kalian bisa lakukan pindai kode batang yang ada di depan. Silakan dilakukan pindai kode batangnya. Sudah dikerjakan ya tadi post testnya? Sudah. Baik, nanti bisa dilihat hasilnya akan saya sampaikan di grup kelas. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kan kalian sudah berdiskusi ya, menuliskan hasil diskusi kalian dalam lembar kerja peserta didik. Lebih dahulu ya, bahwa nanti akan ada tugas tindak lanjut yang harus kalian selesaikan. Jadi silakan kalian membuat video tentang laporan hasil analisis kalian dan hasil tulisan kalian tentang pendapat dari teks editorial. Setelah direkam, jangan lupa untuk diunggah di akun sosial media masing-masing dan dilaporkan ke Bu Septriza untuk Bu Septriza lakukan penilaian. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan. Seru enggak? Seru ya. Saya mau minta perwakilan satu anak untuk bisa menyampaikan kesan terhadap pembelajaran hari ini. Siapa? Silakan angkat tangan. Kesan untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Karena Bu Septriza telah menayangkan video dan mengajak kita menari bersama. Sudah disampaikan kesannya dari Sofia bahwa pembelajaran hari ini berjalan dengan sangat menyenangkan. Nah, untuk selanjutnya Bu Septriza sampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Begitu ya, anak-anak ya? Silakan bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kamu ya? Silakan dipimpin. Mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Shadaqallahul adzim. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak ya. Untuk kerjasamanya hari ini kita akhiri pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya. Siap ya? Siap. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 1 Grati? Luar biasa.